Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Elioni Tuarito Purba dengan NIM 195060301111039, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Brawijaya. Di sini saya akan mempresentasikan terkait artikel ilmiah yang saya buat. Saya akan menjelaskan artikel ilmiah yang saya buat yaitu dengan judul Metode Penghematan Air Bersih Menggunakan Teknologi Sensor HCSR04 berbasis Arduino Uno. Yang pertama mengenai pendahuluan. Air adalah kebutuhan vital bagi kelangsungan hidup manusia. Keberadaan air, terutama air bersih yang memenuhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas dibutuhkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Mengingat jumlah yang terbatas, penggunaan air bersih haruslah secara bijak sehingga tidak terjadi pemborosan, penggunaan air yang secara sengaja maupun tidak. Karena penggunaan yang berlebihan dan berdampak pada kelangkaan air bersih di masa mendatang. Kita biasanya dengan mudah membuka keran air, namun seringkali juga lupa menutup keran air yang mengakibatkan air terbuang sia-sia. Faktor yang membuat kita lupa menutup keran air biasanya diakibatkan oleh kita yang sedang sibuk dengan hal lain. Berdasarkan masalah penghematan air tersebut, maka dilakukan penelitian berupa pembuatan alat keran air otomatis yang menggunakan teknologi sederhana. Parameter yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan hasil penelitian ini adalah jarak permukaan air dengan sensor ultrasonik. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui cara pembuatan alat penghematan air otomatis, mulai perancangan desain sampai perakitan komponen. Kemudian, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui keberhasilan alat yang kita buat melalui beberapa proses percobaan. Manfaat dari karya ilmiah ini adalah memberi kemudahan kepada penduduk untuk memiliki atau membuat sebuah keran air otomatis dengan menggunakan teknologi sederhana yang mudah dan terjangkau. Kemudian ada bagian selanjutnya itu kajian pustaka dan landasan teori. Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya dan komponen-komponen terkait. Mengenai penelitian sebelumnya sudah ada beberapa penelitian mengenai monitoring air dan kontrol jarak jauh. Salah satunya itu jurnal yang ditulis pada tahun 2015 oleh Hendra Syafliadi dan kawan-kawan dari program studi Teknik Elektro Universitas Bung Hatta, Padang, yang berjudul Perencanaan Meteran Air Bersih Prabayar pada Rumah Tangga Berbasis Mikrokontroler. Penelitian ini menggunakan flow sensor untuk membaca jumlah air yang telah digunakan rumah tangga untuk digunakan sebagai perkiraan dan sekaligus pembanding tagihan penggunaan air. Dari penelitian sebelumnya yang sudah dijelaskan di atas memiliki keunggulan tersendiri. Namun penelitian sebelumnya terhitung penelitian yang cukup rumit dan sangat susah untuk diimplementasikan di kawasan rumah penduduk. Oleh karena itu, penelitian implementasi keran air otomatis berbasis Arduino Uno pada perumahan penduduk hadir untuk memberi kemudahan. Artinya di sini bahwa penelitian sebelumnya itu sudah ada, tetapi komponennya cukup rumit dan kompleks sehingga tidak mudah untuk diaplikasikan di rumah masyarakat. Oleh karena itu, implementasi keran air otomatis ini akan menunjang kemampuan penduduk untuk membuat sistem keran air otomatis. Kemudian ada pun komponen yang terkait, yang pertama itu Arduino Uno. Arduino Uno sebagai controller, artinya papan Arduino ini nanti akan mengontrol proses sistem kerja yang ada di keran otomatis, baik itu urutan kerja maupun mekanisme kerjanya. Kemudian ada sensor HCSR04, merupakan pendeteksi ketinggian permukaan air. Sensor ultrasonik yang dapat digunakan untuk mengukur jarak antara penghalang dan sensor. Penghalang di sini artinya permukaan air. Kemudian ada modul relay. Modul relay ini akan menjadi saklar on off yang nanti akan mematikan keran air. Kemudian ada kabel jumper. Untuk kabel jumper sendiri itu berfungsi untuk menghubungkan kabel dengan PCB dan juga komponen-komponen elektronika yang ada pada papan board. Kemudian breadboard yaitu tempat merangkai komponen. Jadi pada sebuah papan ini kita akan menancapkan masing-masing komponen dan akan menghubungkannya menggunakan kabel jumper. Breadboard ini berguna untuk mempermudah perangkaian alat dan mempersimpel pemasangan alat. Kemudian ada resistor, di mana resistor ini merupakan
komponen elektronika pasif, artinya nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Artinya nanti resistor ini berguna untuk membatasi dan mengatur arus listrik agar tidak terjadi hal-hal yang seperti over arus ataupun lain-lain. Kemudian ada yang terakhir yaitu solenoid valve. Solenoid valve di sini yaitu sebagai keran air yang mendapat arus apabila relay dalam keadaan on. Jadi solenoid valve ini merupakan sebuah keran air yang dapat dikendalikan melalui arus tegangan listrik, di mana nanti tegangan listrik tersebut berasal dari relay yang tadinya sebagai saluran on-off tersebut. Kemudian pada metode penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen ataupun percobaan, di mana pada penelitian ini akan dibuat sebuah alat atau prototipe. Nantinya prototipe atau alat yang sudah dibuat akan langsung diuji coba untuk mengetahui fungsinya sesuai atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sebetulnya langkah-langkah dari eksperimen sendiri tergantung dari desain atau jenis eksperimen itu sendiri. Berbagai jenis akan memiliki langkah-langkah yang berbeda. Namun secara umum langkah metode penelitian hampir mirip dengan jenis penelitian lain. Namun dalam percobaan ini ada beberapa tahapan yang akan dilakukan, yaitu desain rangkaian, perakitan alat, implementasi program, pengujian serta analisa, dan juga evaluasi. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Di mana pada hasil dan pembahasan ini membahas dua topik utama dari rumusan masalah di awal, yaitu pembuatan alat dan pengujian alat. Untuk pembuatan alat sendiri, itu terdiri dari 3 rangkaian, ataupun 3 tahapan. Yang pertama, desain rangkaian. Desain rangkaian ini merupakan tahapan kita membuat skematik rangkaian, di mana kita membuat skematik yang rangkaian yang nantinya memberi gambaran terkait hubungan komponen satu dengan komponen yang lain, dan juga memberi gambaran tentang layout yang akan dibuat. Artinya di sini kita kayak mendesain. Nah, pada saat mendesain ini kita menggunakan software, di mana software itu nanti akan bisa mengilustrasikan komponen mana yang akan dihubungkan dengan yang mana. Artinya kita mendesain secara bentuk gambar dahulu, agar pada saat perakitan lebih mudah. Kemudian lanjut ke perakitan alat, di mana pada perakitan alat merupakan tahapan menyusun semua komponen dan menghubungkan setiap komponen sesuai dengan rancangan yang sudah kita buat. Nah, pada perakitan alat ini kita memerlukan dasar-dasar elektronika, karena nanti kita akan merangkai komponen tersebut berdasarkan fungsi masing-masing dan kegunaannya masing-masing. Jadi kita tidak sembarang menyambung. Kemudian ada 3, itu implementasi program. Nah, setelah tadi rangkaian alat sudah kita gabung, sekarang kita memasukkan istilahnya adalah pikiran dari alat ini, yaitu sebuah implementasi program, di mana kita telah mengoding program komputer pada software Arduino IDE, yang nantinya kita akan memasukkannya ke dalam Arduino Uno. Nah, program kita ini adalah merupakan otak bagaimana nantinya alat ini bekerja. Kita akan memasukkan logika-logika yang ada agar alat bekerja sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian sebelum masuk ke pengujian alat, kita harus mengetahui cara kerja alat ini terlebih dahulu. Nah, jadi cara kerja alat ini, keran air otomatis ini memiliki prinsip kerja yang sederhana, di mana mikrokontroler, yaitu Arduino tadi, merupakan inti dari sistem kerja alat ini. Jadi Arduino tadi menjadi otak dari si alat ini yang telah dimasukkan program komputer. Nah, prinsip kerja alat ini itu dengan menggunakan sensor HCSR04 dan solenoid valve sebagai aktuatornya. Aktuator di sini adalah sebagai penggerak ataupun yang menggerakkan. Nah, ketika ketinggian air mendekati jarak 3 cm dari sensor HCSR04, maka solenoid valve akan tertutup sehingga air berhenti mengalir. Kemudian jika air yang digunakan sudah mulai surut dan menjauhi jarak 3 cm dari sensor HCSR04, maka solenoid valve akan terbuka dan air mengalir lagi. Nah, pada saat pemrograman tadi kita memasukkan logika di mana saat sensor mendeteksi jarak
air dengan permukaan sensor itu lebih dari 3 cm, artinya saluran valve akan membuka. Artinya jarak lebih dari 3 cm ini bak itu kosong, maka saluran valve akan menyala dan air akan mengalir. Nah, berbalik dengan keadaan jika sensor mendeteksi jarak 3 cm, di mana artinya bak itu penuh dan saluran valve akan tertutup. Nah, kita akan masuk ke pengujiannya. Pada pengujian alat, setelah semua tahapan tadi sudah selesai, yang itu yang mendesain, merangkai, dan mengimplementasikan sudah selesai, maka kita bisa langsung melakukan pengujian prototipe yang kita buat. Pada tahap pengujian ini terdapat 2 kondisi, yaitu saat bak air kosong dan saat bak air penuh dan dikosongkan secara perlahan. Nah, 2 situasi ini dibuat untuk mengetahui kinerjanya betul maksimal atau tidak. Untuk hasil pengujian alat sendiri sebagai berikut. Pada saat kondisi saat bak air kosong, yang terjadi pada prototipe itu, keran air langsung menyala, mengisi bak air dan terus menyala sampai permukaan air berada pada jarak 3 cm dari ujung sensor. Ketika ketinggian air berada pada jarak 3 cm dari ujung sensor, maka keran air berhenti, artinya keadaan bak air penuh. Kemudian yang kedua, saat bak air penuh dan dikosongkan secara perlahan, yang terjadi pada prototipe itu ya, keran air menutup saat bak air penuh, namun saat dikosongkan perlahan, maka keran air akan kembali membuka dan air mengalir. Artinya, pada saat kondisi awalnya penuh, lalu dikuras perlahan-perlahan, maka sensor akan mendeteksi jarak lebih dari 3 cm dan akan menghidupkan keran air. Pada percobaan dengan kondisi pertama, hal demikian dapat terjadi karena alat ini diprogram untuk mengisi bak air saat air kosong, di mana jarak permukaan air dengan ujung sensor belum mencapai 3 cm. Kemudian, pada percobaan dengan kondisi kedua, hal demikian dapat terjadi karena program pada alat ini diset untuk terus mengisi bak apabila permukaan air belum mencapai jarak yang diatur. Jadi, jika bak air belum berkurang ataupun bak air kembali berkurang secara berulang, artinya jarak sensor dengan permukaan air sudah lebih dari 3 cm, maka air akan terus mengisi dan bak pun penuh. Dan pada saat bak penuh, keran air mati. Kurang lebih hasil penelitian, hasil pengujian alatnya seperti itu. Kemudian masuk ke kesimpulan dan saran. Dari hasil percobaan yang kita dapat kita simpulkan bahwa sistem prototipe bekerja sesuai dengan yang diharapkan di awal dan dapat diaplikasikan di kawasan penduduk guna mendukung program penggunaan air yang hemat dan efektif. Kemudian untuk sarannya, untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengembangan teknologi serupa, jarak permukaan air dengan sensor bisa kita sesuaikan sesuai dengan kemauan dan kondisi kita masing-masing. Di mana kenapa tadi kita buat 3 cm? Karena mengingat kondisi prototipe dan kondisi bak itu jaraknya tidak terlalu dekat dengan permukaan air. Karena sifat air itu yang jika mengalir ataupun dijatuhin oleh air lain, dia akan bergetar, membuat gelombang sinusoidal yang artinya tidak ada titik pasti di mana dia berhenti. Nah, jadi jarak 3 cm itu sebagai jarak aman agar air tidak langsung menyentuh sensor. Nah, jika air langsung menyentuh sensor, maka sensor akan rusak. Oleh karena itu, kita bisa menyesuaikan dengan kasus-kasus lain. Apabila jarak sensor terlalu jauh, kita bisa mengubah programnya menyesuaikan dengan yang ada. Nah, terkait dengan hasil percobaan tadi, bahwa prototipe yang kita laksanakan itu berhasil, di mana keran air akan terbuka saat sensor mendekati jarak permukaan air sudah lebih dari 3 cm. Keran air akan menutup saat jarak permukaan air sudah 3 cm dari permukaan sensor. Proses ini akan terjadi secara berulang dan penghematan air bersih dapat terlaksana dengan baik. Semoga karya ilmiah yang saya buat ini berguna dan dapat membantu kita semua. Buat kesalahan dan hal yang tidak mengenakan, saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.